Episode 1. Tidak, tolong, tolong! Teriakan Anin memecah keheningan malam saat seorang pria berwajah menyeramkan berhasil merobek salah satu lengan bajunya. Penampakan bahu mulusnya yang mampu membuat hasrat pria itu kini memuncak. Anin terus meronta saat pria itu berhasil mengunci tubuhnya di tembok dinding tepi jalan. Pinggir jalannya begitu sempit, sepi dan minim cahaya. Begitu ada kesempatan, dengan sekuat tenaga Anin berhasil menendang bagian terlarang pria menyeramkan itu. Wah! Suara teriakan serta rintihan kesakitan dari pria itu. Pria itu langsung berlutut dengan kedua tangan membekap bagian terlarangnya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, dengan mengambil langkah cepat, Anin langsung lari dan terus berlari. Dan berhasil menjauh dari pria yang hampir memperkosanya itu. Saat dia sudah berada di jalan raya, Anin berhenti sejenak untuk menghirup oksigen, membungkukkan tubuhnya yang bergetar dengan kedua tangan di lututnya agar tubuhnya tetap seimbang. Sambil mengatur nafasnya yang tersengal, ia melirikkan matanya ke belakang guna mengecek apakah pria itu masih mengejarnya atau tidak. Namun, hari ini adalah harinya yang tidak beruntung. Dari harinya yang memang tidak pernah beruntung. Matanya membulat sempurna. Nafasnya tercekat ketika dia melihat pria itu masih mengejarnya. Dengan salah satu tangannya tak lepas dari selakangannya, Anin panik. Tubuhnya semakin gemetar dan wajahnya juga semakin pucat. Anin langsung berlari menyeberang jalan raya saat matanya menangkap sebuah mobil mewah yang berhenti di seberang sana. Brak! Suara yang ditimbulkan Anin ketika dia berhasil menghenyakkan bokongnya, mengambil posisi duduk di samping kursi kemudi yang beruntung tak dikunci oleh sang pemilik. Dan Anin tak sengaja menutup pintunya dengan sekuat tenaga. Jangan pinjam uang dari... Suara yang keras. Suara itu menghentikan kegiatan seorang lelaki tampannya saat itu tengah menerima telepon penting dari atasannya. Dia mendekati mobilnya untuk melihat siapa orang yang berani memasuki mobilnya tanpa izin. Lelaki jenius itu begitu peka terhadap kondisi. Kala mata indahnya menangkap seorang pria yang berlari ke arah mobilnya. Tanpa pikir panjang pendek dia langsung tancap gas. Saat dirasa sudah cukup jauh, mobil mewah itu melaju dengan kecepatan sedang. Anin hanya diam saat mobil itu berhenti di depan sebuah minimarket yang terlihat ramai dan pastinya aman daripada tempat sebelumnya yang memang begitu sepi. Keluar, usir lelaki itu tanpa melihat ke arah Anin yang kini tampak sibuk melihat keluar jendela karena tempat berhenti itu tampak tidak asing baginya. Setelah memastikan, ternyata benar, minimarket di sampingnya ini adalah tempat kontrakannya yang berada tepat di belakang minimarket itu. Karena saking asiknya, Anin tidak mendengarkan ucapan lelaki yang kini tampak kesal karena dia tidak kunjung keluar. Dari mana dia tahu kalau aku tinggal di daerah ini? Apa mungkin dia seorang peramal? Bisa jadi juga. Wajahnya yang misterius cukup mendukung. Batin Anin dengan begitu heranan karena kesal dengan Anin yang belum juga keluar dari mobilnya. Ciao. Ya, itulah nama lelaki nan misterius itu. Dia adalah seorang sekretaris Presdir Silin. Dia ditugaskan untuk mengawasi kinerja wakil Presdir Yong, yang tak lain adalah tak bukan adalah adik kandung dari Presdir Silin sendiri. Cao yang tak suka jika seorang wanita berlama-lama di dekatnya, langsung memberikan tatapan tajam ke arah Anin yang juga tengah menatapnya. Mata tajamnya disuguhkan oleh pemandangan bahu mulus Anin yang terekspos. Dengan sigap, Cao melepaskan jasnya dan melemparkannya ke wajah Anin. Dan ketahuilah, hal ini adalah pertama kalinya sekretaris Cao melakukan kebaikan kepada orang asing. Apalagi Anin adalah seorang wanita. Sungguh ini benar-benar kejadian yang sangat langka. Sekretaris Cao yang terkenal dengan kekejamannya, dia tidak pernah bersikap baik kepada siapapun, kecuali kepada sang ibu dan juga keluarga Mou tentunya. Dia dikenal hanya akan mengabdikan hidupnya untuk keluarga Mou yang mau merawatnya dan ibunya. Pakai itu dan segera keluar dari mobilku, ucap Sekretaris Cao dengan begitu tegasnya. Matanya yang tajam tak sengaja menatap mata sipit dan ayu milik Anin. Dan itu membuat dia semakin iba dan tak tega. Tanpa pikir panjang maupun pendek, Anin langsung membalutkan jas itu ke tubuhnya. Terima kasih banyak atas bantuannya tuh. Apa kau tidak mengerti bahasa Indonesiaku? Ku bilang cepat keluar. Bentak Sekretaris Cao memotong ucapan Anin yang belum selesai. Baik tuan, ucap Anin dengan terbata-bata. Saat dirasa wanita itu telah keluar dari mobilnya, Cao langsung tancap gas meninggalkan Anin yang menurutnya telah aman. Ya,
Sekretaris Cao memang tidak melaporkan Anin sampai ke sana. Dia menyelamatkan Anin, orang yang ingin bertanggung. Kini, Anin tengah berada di ruang tamu kontrakannya. Dia terlihat mondar-mandir, belum hilang traumanya saat dia hampir diperkosa. Kini dia dibuat khawatir karena adiknya Aurel belum juga pulang. Ya Tuhan, kemana lagi aku harus mencari Aurel? Aku takut terjadi apa-apa padanya. Jagalah dia selalu ya Tuhan. Apa aku keluar lagi ya untuk mencarinya? Tapi aku juga masih takut dan lagi harus cari kemana. Batin Anin khawatir dengan tak berhenti mondar-mandir. Sebelumnya, Anin memang keluar untuk mencari Aurel. Tapi walau sudah berkeliling ke sana dan kemari, tetap saja Anin tidak menemukan adiknya, Aurel. Malahan, Anin hampir dilecehkan saat akan pulang ke kontrakan. Beruntung dia ditolong oleh seorang pria tampan. Karena kelelahan tanpa sadar Anin malah ketiduran di sofa usang di ruang tamunya. Keesokan paginya Anin dibangunkan oleh ketukan pintu. Dan samar-samar dia mendengar suara tangisan di salah-salah ketukan itu. Saat membuka pintu, Anin dikejutkan dengan kepulangan adiknya Aurel yang langsung berhamburan tubuhnya ke dalam pelukan Anin. Anin tampak keheranan karena penampilan Aurel kala itu benar-benar berantakan. Hanya memakai jubah mandi dan tentunya mengekspos lekuk tubuhnya yang bak gitar Spanyol. Rambut acak-acakan dengan wajah yang begitu pucat pasi, seperti tidak ada darah yang mengalirinya. Anin juga merasakan getaran hebat yang berasal dari tubuh Aurel yang sepertinya begitu ketakutan. Baju Anin dibuat basah akibat dari tetesan air mata Aurel yang mengalir begitu derasnya. Anin yang memang sudah dewasa tentu saja mengerti atas apa yang telah terjadi kepada adik kesayangannya itu. Melihat kondisi adiknya yang seperti itu, membuat Anin merasa bersalah karena telah gagal menjaga Aurel. Namun Anin tidak bisa berbuat banyak selain menyembunyikan kesedihannya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membuat Aurel tenang agar bisa sedikit mengurangi tekanan jiwa yang mungkin saja terganggu. Anin memeluk erat dan menepuk-nepuk pelan pundak Aurel, berusaha menyalurkan kekuatan dan ketenangan untuk sang adik yang begitu dia sayangi. Semenjak kepergian orang tua Aurel karena kecelakaan 6 tahun lalu, Anin yang saat itu baru menginjak usia 17 tahun. Selalu berusaha memberikan apapun yang Aurel butuhkan, termasuk kasih sayang yang biasa Aurel dapatkan dari kedua orang tuanya. Menjaga Aurel dan memastikan kesehatannya adalah salah satu cara bagi Anin untuk membalas budi kepada orang tua Aurel yang telah mengadopsinya. Pada saat 1 tahun kepergian orang tua angkatnya, Anin harus kembali menelan pahitnya kehidupan karena saat itu juga Aurel dinyatakan mengidap penyakit gagal ginjal yang mengharuskan Aurel untuk dimerasakan bagaimana penderitaannya melakukan pengobatan cuci darah sebanyak 2 kali dalam 1 minggunya. Karena itulah semua harta peninggalan orang tua angkatnya, termasuk rumah yang cukup mewah harus direlakan, dijual demi biaya pengobatan Aurel, yang tentunya membutuhkan dana yang tidaklah sedikit. Dan karena itulah, Anin dan Aurel hanya tinggal di kontrakan yang sederhana, dan Anin selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja dan bekerja. Aurel yang sekarang menginjak usia 18 tahun, mempunyai sifat yang begitu polos, bahkan orang-orang mengejeknya bodoh karena saking polosnya dia. Tapi sebenarnya, dia adalah seorang gadis yang dari desanya saja. Semua itu tertutupi karena kepolosannya. Sifatnya yang polos sangat berbanding terbalik dengan tubuhnya yang begitu indah, bak gitar Spanyol. Walaupun umurnya baru menginjak usia 18 tahun. Kesempurnaan fisik Aurel dia dapatkan dari sang ibu yang dulunya adalah seorang model tercantik yang terseksi di kota. Sangat berbeda dengan Anin yang jika dilihat biasa-biasa saja karena tertutupi oleh ukuran bajunya yang selalu saja kedodoran. Kecantikan dan kemolekan tubuh Aurel membuat Anin begitu ekstra menjaganya dan para lelaki hidung belang. Namun, apalagi yang bisa dibanggakan dari tubuh indah itu jika sudah dirusak oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab? Setelah dirasa, Aurel sudah mulai tenang. Anin melepaskan Aurel dari pelukannya. Dengan kedua tangannya memegang pelan bahu kanan dan kiri Aurel. "Kenapa bisa begini, Aurel?" tanya Anin. Aurel tidak tahu kekah. Orang itu memaksa Aurel. Wah, ucap Aurel dengan terbata-bata. Tangisannya semakin pecah saat potongan-potongan adegan itu menari-nari memenuhi pikirannya. Sayang, kesedihan yang sempat Anin tahan, kini sudah tidak sanggup dia tahan lagi. Saat mendengar ucapan adiknya, rasa bersalah kini mendominasi memenuhi pikirannya.
Anin langsung memeluk Aurel dengan begitu eratnya, berusaha menguatkan Aurel. Padahal dia sendiri juga rapuh. Anin melepaskan pelukan itu, menghapus air mata Aurel dengan kedua ibu jarinya. Dengan segala sisa kekuatan yang ada, Anin mampu menyembunyikan kesedihan dan kepedihan hatinya. Anin menuntun pelan Aurel menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh Aurel agar dia lebih tenang dan nyaman. Aurel hanya diam dengan matanya memandang ke seberang arah, hanya mengikuti dan menerima apa yang dilakukan kakaknya. Begitu sampai di dalam kamar mandi, Anin membantu melepaskan pakaian Aurel. Mata Anin membulat sempurna, hatinya bagaikan diiris-iris pedih saat melihat warna merah, bahkan juga ada yang terlihat membiru pada setiap inci tubuh Aurel. Mungkin sebagian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pria tidak bertanggung jawab itu kepada Aurel. Saat Aurel melakukan perlawanan, Anin semakin tidak tega saat matanya melihat bagian inti dari tubuh Aurel yang terlihat membengkak. Benar-benar hancur hatinya sekarang. Bagaimana rasanya? Pasti itu sangat sakit sekali. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Apakah mampu orang-orang sepertinya melawan hanya sekedar mencari keadilan untuk adiknya? Apa yang bisa dia lakukan di negara yang pastinya hukum tidak akan pernah berpihak kepadanya? Anin hanya mampu memberikan doa-doa agar orang-orang tak bertanggung jawab di luar sana dapat berubah. Padahal, dalam hatinya Anin benar-benar merasa tidak adil dalam kehidupan ini. Kenapa dia selalu diberikan ujian hidup yang bertubi-tubi? Apakah tidak bisa ujian-ujian itu datang berurutan? Ujian yang datang setelah ujian yang ada selesai dia hadapi. Apakah tidak akan ada sebuah hari di mana itu adalah masa kebahagiaan? Buah dari ujian yang ia hadapi? Sakit, Kak. Ringis Aurel memandang sedih Anin yang tangannya mengelus bagian bawah perutnya. Mata Anin dibuat berkaca-kaca saat mendengar kalimat singkat Aurel. Kakak mana yang tidak sedih melihat adiknya diperlakukan seperti ini? Kenapa tidak dia saja yang berada di posisi Aurel? Umurnya baru 18 tahun, Tuhan. Kenapa kau membiarkannya merasakan hal semacam itu? Kenapa tidak aku saja ya Tuhan? Kenapa? Batin Anin sedih. Dengan hati-hati Anin mendudukkan Aurel di kursi kayu yang tadi sempat dia ambil. Anin pun memulai ritual pemandikan Aurel. Setelah selesai memandikan Aurel, dengan pelan Anin menuntun Aurel untuk keluar dari kamar mandi. Namun, saat Aurel melangkahkan kakinya, dia kehilangan kesadarannya. Anin yang panik mencoba menenangkan dirinya, dan dengan cepat memasangkan pakaian ke tubuh Aurel yang saat ini tidak sadarkan diri. Anin langsung membawa Aurel keluar kontrakan menuju jalan raya, berusaha mencari taksi dan tertatih serta pikiran yang tidak karuan. Begitu sampai di rumah sakit, Aurel langsung ditangani oleh dokter yang biasanya menangani penyakit Aurel. Anin terlihat bolak-balik di depan ruang IGD. Buliran air mata tidak henti-hentinya mengalir begitu derasnya, tanpa bisa dia tahan. 30 menit kemudian, akhirnya pintu itu terbuka dan keluarlah seorang dokter wanita parubaya. Anin yang panik langsung menanyakan keadaan Aurel. Dokter Diana, bagaimana keadaan Aurel? Apa ada masalah dengan ginjalnya? Apa Aurel akan baik-baik saja, Bu? Pertanyaan-pertanyaan beruntun yang dilontarkan Anin membuat dokter Diana, sahabat dari almarhumah ibu angkatnya, menatapnya iba. Ibu akan menjelaskannya, tapi tidak di sini. Mari ikut ibu ke ruangan ibu terlebih dahulu, ajak dokter Diana. Baik,